Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi dalam rangka kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, dengan tema tata tertib. Jika nanti kalian tergabung di dalam madrasah ini, kalian akan diikat yang namanya tata tertib. Hak, kewajiban, larangan, dan lain sebagainya akan tercantum jelas di peraturan yang harus kalian taati. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pertama tentang hak. Selama di madrasah ini, nanti kalian akan mendapatkan hak. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Jadi kalian akan mendapatkan hak kalian sebagai siswa, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, kalian akan memperoleh hak berupa fasilitas sesuai dengan prosedur. Fasilitas-fasilitas ini banyak bisa kalian gunakan. Bisa laboratorium, bisa perpustakaan, bisa peralatan-peralatan apa saja. Yang ketiga, penghargaan atas prestasi. Jika nanti kalian berprestasi, tentunya madrasah akan memberikan reward, memberikan penghargaan. Selanjutnya, hak kalian itu hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi. Bimbingan dan konsultasi dan laporan hasil proses pendidikan. Jadi nanti kalau sudah selesai proses pendidikan, itu nanti kalian akan mendapatkan laporan hasil dari proses penilaiannya, atau dalam bahasa lain rapot. Anak-anakku yang saya cintai, yang kedua tentang kewajiban umum siswa. Jadi nanti kalau kalian berada di madrasah ini, kalian wajib untuk yang pertama mengikuti seluruh kegiatan di madrasah. Umumnya atau intinya kegiatan proses belajar mengajar. Itu wajib kalian ikuti. Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan. Itu wajib kalian pelihara. Dan kewajiban yang terakhir ialah membudayakan senyum, salam, sopan, dan santun. Anak-anakku yang saya cintai, kewajiban kehadiran siswa. Jadi ketika masuk di madrasah nanti ada aturannya, jam berapa kalian harus berangkat atau masuk di kelas. Kewajiban kehadiran siswa, hadir di madrasah 15 menit sebelum bel. Memberi keterangan izin sakit atau berhalangan apabila memang tidak bisa mengikuti pelajaran. Kewajiban yang lain ialah siswa wajib mengikuti upacara bendera dan istighosah yang menjadi kegiatan rutin. Selanjutnya, siswa juga diikat atau memiliki kewajiban yang berupa atau berorientasi pada sarana dan prasarana. Kewajibannya apa? Kalian wajib untuk memelihara seluruh fasilitas, menyiapkan, menggunakan, dan memelihara peralatan perlengkapan belajar mengajar. Jadi semua sarana dan prasarana itu boleh kalian manfaatkan, boleh kalian gunakan, tetapi kalian memiliki kewajiban untuk memeliharanya, ya. Oleh sebab itu, kalian harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Berkenaan dengan penampilan siswa,
penampilan ini penting dalam keseharian di proses belajar mengajar. Sebagai siswa di madrasah ini, kalian nanti wajib untuk berseragam lengkap dengan atribut sesuai jadwal. Baju rapi dan dimasukkan. Tidak memakai seragam olahraga ketika berangkat. Rambut harus rapi, tidak berpakaian ketat, dan seragam tidak boleh dicoret-coret. Ya. Ini kewajiban kalian dari sisi penampilan yang harus kalian taati. Sedangkan kewajiban kalian dalam proses belajar itu yang pertama, kalian wajib untuk membawa peralatan belajar sendiri-sendiri, tidak boleh saling pinjam meminjam, ya. Yang kedua, selama pembelajaran itu kalian tidak diperkenankan sering meninggalkan kelas tanpa izin, ya. Dan terakhir, tidak membawa peralatan yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya larangan dan sanksi. Aturan di madrasah ada larangan dan sanksinya. Ya, jika larangan ini kalian langgar, otomatis nanti ada sanksinya. Apa saja larangannya? Yang pertama, menerima tamu tanpa izin. Jadi kalau ada tamu harus wajib lapor izin ke piket atau ke satpam dan sebagainya. Kedua, membentuk kelompok tanpa izin. Biasanya ini grup-grupan. Kita anak-anak itu kalau di kelas itu ada grup, itu tidak diperbolehkan kecuali grup atau kelompok yang ada hubungannya dengan proses belajar mengajar. Makan dan minum selama pelajaran itu jelas tidak diperkenankan. Mengendarai kendaraan bermotor ke madrasah itu sebenarnya juga tidak diperkenankan, kecuali yang sudah mendapatkan izin berdasarkan jarak rumah dari sekolah yang mungkin terlalu jauh, itu boleh memakai sepeda motor, tapi harus izin, dan perizinannya itu juga ketat, tidak langsung diberi izin, jadi melalui berbagai proses. Larangan selanjutnya ialah mengadakan kegiatan atas nama madrasah tanpa izin, membocorkan soal ulangan, membawa dan atau menghisap rokok, membawa atau menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang ataupun minum-minuman keras itu jelas dilarang. Membawa senjata api, senjata tajam itu juga jelas. Membawa buku bacaan gambar yang tidak sesuai dengan pelajaran, atau gambar atau buku yang melanggar norma-norma budaya atau asusila. Dan yang terpenting, larangan untuk melakukan perbuatan yang kurang berkenan, perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang asusila itu jelas dilarang dan sanksinya otomatis berat. Selanjutnya ialah sanksi. Sanksi di madrasah ini jika kalian melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di madrasah, itu yang pertama teguran lisan. Cuma ditegur, itu mungkin untuk aturan pelanggaran-pelanggaran yang kecil atau ringan. Teguran tertulis, nanti mengisi surat pernyataan, ditandatangani oleh orang tua dan lain sebagainya, RT ataupun guru atau BP, itu untuk pelanggaran-pelanggaran yang menengah. Dipoto dan dipajang, nah itu biasanya untuk anak-anak yang sering melanggar aturan tentang baju, aturan tentang rambut, aturan tentang waktu terlambat, itu biasanya akan difoto lalu dipajang fotonya biar ada efek jera. Selanjutnya sanksi itu pemanggilan orang tua jika memang pelanggaran yang dilanggar itu sudah lumayan berat. Kalau dirasa ada yang lebih berat dari itu, bisa berupa skorsing
Dan yang terakhir, pengembalian ke orang tua jika memang pelanggaran itu sudah tidak bisa ditoleransi. Demikian anak-anak tata tertib aturan yang ada di madrasah ini. Tetap patuh, tetap taat, insya Allah kalian akan maju dan berprestasi bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.